A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 6 sampai ayat 13. Wa numakkina lahum fil ardi, dan kami memberikan kedudukan kepada mereka fil ardi, di bumi ini, yaitu lihat tafsir Jalalainnya adalah ardu Misri wasam, yaitu negeri Mesir dan Syam. Syam itu Syria sekarang. Wanuria, dan kami perlihatkan Fir'auna kepada Fir'aun, Wahaman dan Haman. Makasih Maulana. Wahaman dan Haman, wajudahuma, dan tentaranya, tentara Fir'aun. Wa fi qiratin, dalam sebuah qiraah bacaan, wa yurahu bi fathah taniyah wa rabbul asma salasah, yaitu dibaca wa Fir'auna wa Haman wa junubuhuma wa minhum kanu yahjarun. Mereka ini takut, ya, ketakutan, ya, yakhafuna minal mauludil ladzi yajabul mulku ala yadayhi, bayi yang akan lahir yang akan melenyapkan, menghancurkan kerajaan Fir'aun. Nah, itu ayat yang ke-6 terjemahnya, ya. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qasas ini menjelaskan tentang kisah Fir'aun yang setelah menerima nasihat dari para penasehatnya lewat mimpinya, maka Fir'aun ini khawatir, ketakutan kerajaannya ini binasa, ketakutan kerajaan ini akan hancur oleh seorang yang lahir, ya, setiap anak yang lahir laki-laki dari kalangan Bani Israel, ya, dari Bani Israel. Kita tahu ini kisah Fir'aun ini diulang dalam banyak ayat untuk jadi ibrah, jadi pelajaran bagi kita bahwa Fir'aun ini raja yang sewenang-wenang, raja yang sombong, ya. Makanya beliau ini tidak mau dikalahkan, tidak mau kekuatannya ini dilemahkan, ya, oleh anak yang lahir dari kalangan Bani Israel. Maka dengan berbagai cara dia khawatir anak-anak yang lahir itu menghancurkan kerajaannya. Bagaimana caranya? Yaitu Fir'aun memerintahkan kepada bala tentaranya, setiap yang lahir laki-laki langsung disembelih di situ juga, langsung dibunuh oleh pasukan, oleh bala tentaranya Fir'aun. Kenapa? Karena ketakutan khawatir di antara bayi itu adalah yang akan menghancurkan kerajaannya Fir'aun, ya. Jadi ketakutan, makanu yahzarun. Jadi mereka ketakutan, ya, dengan apa-apa yang terjadi. Karena itulah Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi yang lahir, bayi laki-laki. Kita lihat sejarah, ternyata Fir'aun ini kejam, membunuh bayi laki-laki. Zaman jahiliyah kejam juga, membunuh bayi perempuan, bahkan dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena
menurut orang jahiliyah, setiap yang lahir perempuan itu membuat apa? Membuat kesialan dalam hidup. Rezekinya sial, hidupnya sial, maka dia kubur hidup. Itu perempuan, nggak ada harganya, ya, nggak ada harganya. Karena perempuan ini nggak ada harganya, maka setiap lahiran. Sekarang lebih parah lagi, belum lahir udah dibunuh. Berarti ke zaman Fir'aun atau jahiliyah atau zaman sekarang. Zaman sekarang, ya itu kan, aborsi, bayi belum lahir masih di perut ibunya, di janin ibunya dibunuh dengan berbagai cara. Ada yang minum obat, ada yang diurut, ada yang lewat dokter bidan, dukun, dengan berbagai cara. Ya kenapa? Malu. Udah zina dosa besar, membunuh dosa besar, jadi double dosa. Nauzubillah min dzalik. Dan ini terjadi di negeri kita, Pak. Ya, anak-anak SMP, anak SMA, free sex sama kubur, akhirnya dikubur dan dibunuhlah. Malu ke orang tuanya, malu ke gurunya, membunuh ya sebelum lahir. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jadi lebih jahiliyah, lebih kejam lagi ya zaman sekarang dibandingkan Fir'aun dan zaman jahiliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa auhayna ila ummi Musa. Mari kita lihat tafsir Jalalainnya. Kami wahyukan. Yang dimaksud wahyu di sini adalah, ya coba lihat, ayat yang ke-7, wahyu ilham atau manam, yaitu ilham lewat mimpi. Jadi bukannya wahyu seperti yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, tapi yang dimaksud wahyu di sini dalam tafsir Jalalain adalah ilhamun au manamun. Ilham, ya, ilham itu bagi manusia, wahyu bagi Nabi. Kepada siapa? Ila ummi Musa, kepada ibunya Musa. Ya, wa huwa, dia adalah al-mauludil mazkur waladasu bi waladati wa ukhtihi, yaitu bayi yang dilahirkan oleh ibunya, namanya adalah Yuhanza binti Lawa, ibu Nabi Musa alaihissalam. Anak ardihi, agar dia menyusui siapa? Bayi Musa kecil. Fa in khiftum alaihi faqi fil yami, jika kamu khawatir kepada bayimu, yaitu Musa bayi, falqi, hanyutkanlah dia, fil yami, di laut, di sungai Nil. Wala takhafi, jangan kamu takut, wala tahzani, jangan kamu khawatir, jangan kamu bersedih. Inna, sesungguhnya kami Allah, radduhu, akan mengembalikan Musa bayi ilaiki, kepadamu, wajahiluhu, dan menjadikan Nabi Musa minal mursalin, termasuk Rasul yang Allah utus. Mari kita lihat bagaimana Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, yaitu setelah dia menyusukan, setelah lahir itu bayi, lalu ibunya Nabi Musa ini menghanyutkan al-bahra ainain, yaitu ke sungai Nil, ya. Lalu Allah berfirman kepada ibu Nabi Musa, wala tahkhafi wala tahzani, jangan kamu takut, jangan bersedih, jangan takut itu bayi tenggelam, gorkuhu wala tahzani, jangan takut bayi itu akan berpisah denganmu. Inna rabbu ilaiki,
Sungguhnya kami Allah akan mengembalikan kepadamu ya seperti utuh fardi salasa ashurin. Dijelaskan ya bahwa Nabi Musa kecil itu akhirnya kan disusukan oleh siapa? Oleh ibunya sendiri. Ini ceritanya begini Pak ya. Jadi setelah melahirkan ya lewat ilham yang Allah berikan, sebab kalau nggak dihanyutin itu bayi akan apa? Akan disembelih sama Fir'aun, ya kan? Nah, karena memang makanya semua bayi-bayi itu harus disembelih. Nah, ketakutan inilah yang menyebabkan orang tuanya Musa ini menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil, ya ke Sungai Nil. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Fir'aun ini membunuh anak-anak Bani Israel laki-laki 1 tahun dan membiarkan 1 tahun. Harun dilahirkan pada tahun ketika dibiarkan hidup bayi laki-laki di tahun itu. Sedangkan Musa dilahirkan di tahun mereka membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di tahun itu. Jadi Firaun menugaskan orang-orang tertentu menguasai hal tersebut, menugaskan bidan-bidan memeriksa semua wanita Bani Israel. Barang siapa mereka sedang hamil, mencatat namanya. Tiba kelahiran, kalau dari suku Bani Israel langsung disembelih. Jadi mereka itu dengan algojo, dengan tentara yang kuat, dengan pedang yang tajam membunuh semua bayi. Kemudian ketika ibu Musa mengandung lalu akhirnya melahirkan, Allah berikan ilham untuk dihanyutkan ke Sungai Nil, ya, sungai di Mesir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan secara lengkap, ibu Musa ini memang kebetulan rumahnya dekat sungai, lalu dia membuat peti yang bagus supaya bayi ini tenang, nggak nangis gitu kan, lalu ditaruhin macam-macam ya pokoknya bayi itu bisa tenang, dihanyutin di Sungai Nil, ya kan. Kemudian suatu hari datanglah seseorang masuk ke dalam rumahnya yang meletakkan bayinya ke dalam peti lalu dihanyutkan sungai. Tapi karena buru-buru ia lupa mengikatkan dengan tali, bayi itu terbawa hanyut oleh aliran sungai sehingga melewati istana Raja Fir'aun. Nah, ketika itu istri dan dayang-dayang sedang mandi di Sungai Nil. Ada peti, diambillah oleh dayang-dayang istri Fir'aun. Nggak tahu nih, dayang ini nggak tahu isi peti. Mereka takut karena itu ia menyerahkan kepada istri Fir'aun, namanya Asia, bukan Aisyah ya. Kalau Aisyah itu istri Rasulullah, kalau Fir'aun namanya Asia. Istri Fir'aun ini membuka, ternyata ada bayi laki-laki yang tampan, lucu, bercahaya. Allah menjatuhkan rasa cintanya ke dalam hati istri Fir'aun ketika memandang bayi Musa. Dengan takdir Allah, kehendak Allah, itu bayi itu menjadi anak angkatnya Fir'aun yang diangkat oleh istrinya. Menarik kan? Bayi dibunuh, dihanyutkan, malah dipelihara jadi anak angkatnya Fir'aun. Allahu Akbar. Ini kisah nyata. Ini bukan fiktif, bukan bohong, tapi kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah, luar biasa kan? Bagaimana kisah ini yang Allah jelaskan secara lengkap dalam surah Al-Qasas, yang menyebabkan Rasulullah itu tahu. Awalnya nggak tahu kalau nggak dijelaskan di dalam surah Al-Quran Qasas ini. Setelah Allah jelaskan secara lengkap, maka Rasulullah tahu. Ini yang menyebabkan orang-orang Yahudi ini ya yang hatinya terbuka, dia percaya ini kisah nyata, ini benar kejadiannya.
Karena mereka juga membaca dalam kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Inna raddu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami Allah mengembalikan Musa baik kepadamu, hai ibunya Musa, wa ja'iluhu, dan dia menjadikan Musa minal mursalin, di antara seorang rasul, Nabi Allah yang Nabi ulul azmi. Jadi Nabi itu kan ada yang memiliki keistimewaan. Ya, keistimewaan yang paling tinggi namanya ulul azmi. Dari 25 Nabi ada yang mendapatkan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa. Bagaimana kisah selanjutnya? Faqatahu ahlu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Lalu dipungutlah, diambillah itu siapa? Bayi Musa. Ahlu Fir'aun menjadi anak angkatnya Fir'aun, keluarga Fir'aun. Liyakuna lahum aduwan hazana, agar Musa ini nantinya bagi mereka itu sebagai aduan wa hazana, musuh dan kesedihan. Inna Fir'aun wa Haman wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, Haman, dan pasukan-pasukan tentaranya, kanu mereka adalah khati'in, orang-orang yang bersalah. Ya, apa maksudnya ayat ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bayi itu menjadi keluarganya Nabi Musa. Padahal itulah yang akan menghancurkan kerajaannya Fir'aun. Diriwayatkan oleh Amir Mu'minin Umar Abdul Aziz yang menulis sebuah surat dari seorang kaum Qadariyah menyanggah kedustaan terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah Nabi Musa. Ya, sebenarnya inilah ayat yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Musa menjadi nabi, Musa menjadi musuh, Musa menjadi kesedihan buat mereka. Makanya khatiin, mereka merasa bersalah. Kenapa dia mengangkat bayi dari apa? Dari sungai Nil itu. Padahal itulah bayi yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun dan tentaranya. Mari kita lihat dalam tafsir Jalalain, ya, dalam di ayat ke-8 ini, yaitu bayinya dipungut lalu diletakkan di hadapan Fir'aun. Ketika itu Musa sedang mengisap jempolnya sendiri. Apa yang terjadi? Jempolnya itu keluar susu, ya, keluar air susu, ya kan, keluar air susu. Ini kan luar biasa mukjizat. Di dalam tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa tangannya Nabi Musa itu, jempolnya itu mengeluarkan susu. Makanya ketika di sungai itu dia tidak kelaparan, tidak kehausan, karena dari tangan jempolnya saja keluar susu. Masya Allah. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita lihat di ayat yang ke-9. Waqalatil ra'atu Fir'aun, dan berkatalah istrinya Fir'aun. Siapa ini? Asia, istrinya Fir'aun. Asia, bukan Aisyah, ya, Asia. Qurratu a'yun li walaka. Ini bayi ini, Musa bayi ini, qurratu a'yun, penyejuk hati, penenang jiwa bagiku, walaka, bagimu. Makanya ada doa Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita ingin punya anak qurrata a'yun, cucu qurrata a'yun, penenang jiwa. Jadi kalau kita melihat anak kita,
ngelihat cucu kita itu semakin sayang gitu, hati itu tenang. Itu namanya qurratu a'yun. Nah, istri Firaun juga ketika melihat Musa bayi itu qurratu a'yun, penyenang, penyejuk hatinya, senang banget. Karena itu istri berkata, la taqtuluhu, jangan kamu bunuh. Asa ayyan fa'ana, semoga dia bermanfaat bagi kita. Awalatahidahu, atau kita akan mengangkat dia waladan sebagai anak. Wahum la yasurun, mereka tidak menyadarinya. Masya Allah. Inilah ungkapan Allah menjelaskan kisahnya Nabi Musa bayi berada di kerajaan Fir'aun. Ya kan unik, menarik kan ya? Bayangkan itu. Jadi ternyata Fir'aun itu masih bayi sudah jadi anaknya Fir'aun, anak angkatnya. Berawal dari ya ilhamnya Allah kepada ibunya Musa untuk menghanyutkan bayinya. Nah, ketika itu Firaun awalnya ingin membunuh. Kenapa? Karena khawatir ini bayi ini dari Bani Israel. Tapi Aisyah nggak mau, jangan. Coba lihat wajahnya, kata Asia. Ternyata benar. Ketika lihat wajahnya itu tenang hatinya, jangan kamu bunuh. Awalnya ayan fa'ala, semoga dia menjadi anak yang bermanfaat buat kita, anak yang membuat kita, masukkan kita ke dalam surganya Allah. Ya kira-kira begitu. Kita nggak punya anak kan, jadikan aja ini nataju waladan sebagai anak. Jadi Asia ini ingin menjadikan Musa sebagai anaknya karena ia tidak punya anak dari Fir'aun, ya kan? Jadi Fir'aun tidak bisa Asia ini tidak punya anak dari Fir'aun, maka Musa dijadikan anak. Kaum la yasurun, dan mereka tidak menyadari bahwa inilah bayi Musa yang akan menjadi nabi dan akan menghancurkan kerajaannya Fir'aun. Nah, ini kan cerita yang menarik gitu ya. Ini cerita nyata. Sekali lagi, cerita yang nyata yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian bagaimana sekarang tentang keadaan siapa? Ibunya Musa. Namanya ibu, tetap ibu. Ya, ibu ini kan dia yang mengandung, melahirkan, dipertaruhkan nyawanya kan. Pasti dong. Ya sedihnya luar biasa. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigo. Ayat 10. Dan jadilah hati ibu Musa ini kosong. Kosong apa? Kosong itu namanya paranoid. Ya, paranoid. Jadinya lupa segala. Kenapa? Karena pikirannya kepada bayinya. Gimana nanti? Ya kan? Dibunuh, disembelih, atau nggak tahu dimakan binatang. Ini memikirkan terus tuh. Namanya anak itu kan belahan jiwa, ya kan? Anak yang dikandungnya, dilahirkannya, dihanyutkan oleh dirinya, mikirin terus, pikirannya farigo itu kosong. Kosong itu artinya apa ya? Ya lupa segala-galanya, nggak mau makan, nggak bisa tidur, nggak bisa aktivitas, karena kosong. Selalu memikirkan bayi yang dihanyutkan. In kadat litubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Sesungguhnya hampir saja dia membuka, menyatakan tentang bayi itu, tentang bayi yang dihanyutkan itu, laula an rabatna ala qalbiha, seandainya kami Allah tidak meneguhkan, makanya Allah meneguhkan hatinya, ala qalbi, atas hatinya ibu Nabi Musa, dia takuna minal mu'minin, agar dia menjadi orang yang beriman. Ya, apa maksudnya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ke-9 ini, ibunya Nabi Musa ini ya galau, ya pusing, kosong, tidak hanya memikirkan bayi yang dihanyutkan. Ya kan?
ya lima alim bitiqaqah mimma siwahu khofatin sakila wasma mazubun ayyinna. Jadi apa namanya, sampai-sampai rahasia yang selama ini disimpannya ingin disampaikan kepada Fir'aun. Hampir-hampir saja, karena saking apa? Saking khawatirnya ini bayi akan dibunuh oleh Fir'aun, karena memang setiap bayi laki-laki itu dibunuh, makanya kosong pikirannya. Tapi Allah meneguhkan hatinya ibu Musa dengan apa? Ala qalbiha bisabri ay sakinah. Jadi Allah berikan kesabaran, ketenangan, ya, agar dia kuat dengan apa namanya, imannya kepada Allah, bahwa apapun yang dilakukannya adalah bagian dari apa namanya, ya, keyakinan dia, ilham yang Allah berikan kepada ibunya Musa. Wa qalat li ukhtihi qussihi, ibunya Musa berkata kepada saudaranya. Siapa ini? Saudara perempuan Nabi Musa yang sudah besar, anaknya yang sudah besar. Qussihi, ikutilah, pantaukan dia. Jadi ibunya Musa ini punya anak, kakaknya yang udah dewasa. Coba lihat, pantau itu yang bayi, anak kita nih, adik kamu nih, lihat tuh sampai di mana hanyutnya. Apakah sampai di Kali Angke, ya? Apakah sampai di Cisadane, apakah sampai ke laut? Coba lihat, perhatiin, lihat, khawatir saya. Fabasyyirat bihi an junubin wa hum la yashkurun. Lalu dia melihat bayi itu dari kejauhan dan mereka mengeluarkan, ya, artinya ternyata bayi itu ada di istana Fir'aun. Jadi bukan dimakan binatang, bukan apa. Ternyata ada di apa? Di kerajaan Fir'aun, sedang di apa namanya itu? Ya, sedang di inang. Ya, sama istrinya Fir'aun. Kelihatan dari jauh tuh. Masya Allah. Kalau jurumin itu jauh sekali. Ya, jauh, ya. Jadi kejauh, jadi mengamati saudara perempuan Musa, jadi kakaknya perempuannya. Artinya kalau dekat khawatir ditangkap dia. Allah Akbar. Kemudian dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir dijelasin, nah apa yang terjadi? Musa ini lama-lama nangis. Nangis kenapa? Karena nggak ada air susu. Dikasih susu sapi nggak mau. Kemudian Fir'aun memerintahkan kepada wanita-wanita yang menyusui untuk menyusui anak angkat Fir'aun. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau. Akhirnya dia memberikan sayembara untuk apa namanya, dijadikan keluarga Fir'aun dan juga diberikan apa namanya, gaji uang yang banyak. Siapa yang bisa menyusui bayi anak angkat Fir'aun? Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan luar biasa kejadian yang aneh, ya kan? Lalu diumumkan, ya, lewat media sosial, di medsos, YouTube, Instagram, enggak ada, ya, belum ada. Ya, pokoknya setiap kota, setiap daerah, setiap desa dibuat pengumuman siapa yang bisa menyusui anak Fir'aun akan dijadikan keluarganya, akan digaji dengan uang yang silakan mau berapapun akan dikasih. Itulah, ya kan? Nah, apa yang terjadi, ya? Kan pasti kan yang bisa menyusui itu siapa? Ibu kandungnya sendiri. Wa haramna alaihi al-maradi'a min qablu faqala hal adullukum ala ahli baitin yaqulunahu lakum wa hum lahu nasihun.
dan kami haramkan, haramnya ini kami haramkan, kami cegah, kami haramkan, kami cegah alaihi kepada bayi Musa al-Maradi, para wanita-wanita yang berlomba-lomba untuk menyusui, min qablu sebelum ibunya Nabi Musa. Faqalat, nggak ada yang bisa tuh, jadi berlomba-lomba semua ibu-ibu yang punya ASI datang ke kerajaan Fir'aun, dikasih ASInya, nggak ada yang mau, nangis terus bayi Musa. Lalu ada saudara kandung atau saudara Musa, kakaknya, dia berkata, faqala hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala ahli baitin, kepada sebuah rumah yang kunahu, yang rumah itu ada seorang ibu yang mampu memberikan ASI, mampu mengasuhnya, mampu memberikan kasih sayang, wa hum lahu nasun, dan mereka adalah orang-orang yang baik. Masya Allah, ya kan aneh nih ya, bayangkan tuh. Jadi Allah sudah mengatakan di ayat yang sebelumnya, jangan takut mah, jangan bersedih, nanti kembali lagi ke kamu. Caranya tuh, semua bayi nggak mampu, semua ibu nggak bisa ngasih netek, kecuali hanya ibunya. Diberitahukanlah, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, dibawalah ibu itu ke istana, kemudian dikasihlah air susunya. Apa yang terjadi? Namanya emaknya kan, langsunglah itu Musa ya menghisapnya, lalu tenanglah Musa, enggak nangis lagi. Lalu akhirnya ya di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelasin, ya, ibunya itu jadi penghuni istana, dihormati, dimuliakan, dikasih hadiah yang berlimpah. Bayangin tuh, udah ketemu sama bayinya, jadi keluarga Fir'aun, dikasih duit, dikasih harta melimpah. Jadi silakan pulang pergi, mau pulang ke sini, mau tinggal sini, ya emaknya sendiri, ya kan? Masya Allah, Allah Akbar, ya kan? Nah, tetapi ibunya Musa ini menolak. Kenapa? Karena dia punya banyak anak, punya suami. Kalau dia tinggal di istana, kasihan. Dia itu ke situ itu hanya pas saat-saat yang tepat Musa kehausan, maka dia langsung ke rumahnya. Apa yang terjadi? Rumahnya akhirnya mewah, dibikin rumah sama Firaun, ya. Kemudian dikasih setiap rezeki yang Masya Allah. Apa maksudnya ini? Masalul ladzina ya'malu yahtasibu fi sholatil khaira kamasli ummi Musa tuni waladaha wa takhruju ajruha. Perumpamaan kata Rasulullah ini. Jadi Rasulullah itu memberikan perumpamaan. Orang yang beramal, yang mengharapkan ridho Allah, seperti ibunya Nabi Musa. Ia menyusui anaknya sendiri, tapi ia mendapatkan upah, mendapatkan gaji. Itulah orang yang beramal. Artinya adalah ini jadi ibrah, jadi pelajaran. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, Allah berikan dunia dan akhirat. Seperti kita nanam padi, rumput tumbuh. Kita mengharapkan ridho Allah, dunia ikut. Itulah ibunya Nabi Musa AS ketemu dengan anaknya, ya, dia menyusui tapi dapat upah, luar biasa. Terakhir ayat 13. Faradadnahu ila ummihi, lalu Allah kembalikan Musa kepada ibunya, ila ummihi, kepada ibunya, ay taqarra ayuha, agar menjadi tenang, ya, hati ibu Nabi Musa. Kan tadi kan sedih tuh, ketakutan, khawatir. Sekarang tenang, bukannya tenang tapi juga duit mengalir terus. Masya Allah. Wala tahzana,
jangan kamu bersedih. Walita'lama, agar ibunya tahu anna wa'dal haqqu, bahwasanya janji Allah itu hak. Walakin aksarum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Tuh, ya, mereka tidak sadar bahwasanya janji Allah itu pasti. Selama kita sungguh-sungguh bertakwa, selama itu Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakin itu, ya. Allah kembalikan Musa kepada ibunya, lalu ibunya tenang, lalu diasuhlah, disayangilah itu bayi kecil, walaupun ada di istana, makanan berlimpah, harta berlimpah. Allahu Akbar. Makanya Rasulullah menyatakan seperti itu, beramallah karena Allah, maka Allah akan berikan sesuatu di luar dugaan kita. Akhirat dapat, dunia dapat. Tapi kalau beramal karena dunia, karena manusia, hanya dapat dunia doang, akhirat tidak akan mendapatkan. Kesimpulannya, surah Al-Qasas ini yang pertama, kisah tentang Fir'aun yang kejam. Kejamnya karena dia bermimpi nanti kerajaannya akan hancur oleh seorang dari Bani Israel. Makanya Musa memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh bayi laki-laki. Yang kedua, Allah berikan ilham kepada ibu Musa melahirkan laki-laki, ditaruh di peti, dihanyutkan ke Sungai Nil. Sedih, iya, takut, iya. Tapi kata Allah, jangan takut, jangan bersedih. Nanti aku kembalikan bayi anak kamu kepada kamu. Lalu dihanyutkan, diambil oleh istri Firaun. Ketika mau dibunuh, tidak jadi, karena anak ini menenangkan jiwa istri dan Firaun sendiri. Diasuhlah, nangis, ingin menyusui, dibuat sayembara. Tidak ada ibu-ibu yang bisa menyusui Musa, tetap nangis. Lalu diberitahukan oleh saudaranya, ada seorang ibu yang yakin dia akan bisa menyusui. Benar, ibu ini bisa menyusuinya, disuruh tinggal di istana, tapi tidak mau. Diberikan fasilitas, diberikan uang yang banyak, harta yang banyak, diperbagi rumahnya, kehidupan yang mewah. Allah berikan kembali lagi kepada ibunya, ya, walaupun tinggal di istana. Itulah janji Allah. Yakin dengan janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar masalah hidupnya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah ibunya Nabi Musa menjadi percontohan bagi kita, agar kalau kita taat kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar masalah hidup kita dan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Insya Allah. Minggu depan ayat yang ke-14. Insya Allah besok di sini surah Yasin, ya. Kembali lagi kita berkumpul di tempat ini. Terima kasih kepada seluruh jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan.